Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 141-145. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dua gada stroberi tiruan, 1 tael, 6 gada bambu suci, 4 gada oleander. Kinmu membawa Hulinger ke perbendaharaan dan menyerahkan resep untuk membeli bahan obat yang dibutuhkannya. Ia kemudian memberitahu Hulinger, kali ini aku akan membuat obat yang disebut Los Fragrance, yang merupakan sejenis obat bius. Kakek apoteker pernah menggunakannya untuk melumpuhkan naga banjir. Banteng itu mungkin kuat, tetapi ini pasti bisa melumpuhkannya. Namun, membuat obat ini membutuhkan tungku pil khusus dan tidak ada kelalaian yang dapat ditoleransi. Hulinger bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa demikian? Aroma yang dikeluarkan obat ini bahkan dapat melumpuhkan naga banjir, apalagi apoteker yang membuatnya. Kinmu tersenyum, jika tungku pil tidak disegel, aromanya akan keluar setelah obatnya selesai. Aku takut bahkan praktisi seni ilahi tingkat tinggi dari alam makhluk surgawi akan jatuh tersungkur jika mereka kebetulan berdiri di jalur tempat aroma itu di bawah. Aku tidak punya tungku pil tertutup seperti ini jadi aku perlu meminjamnya dari balai penyembuhan tertinggi. Tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenalnya, tabib kecil, kemana kau pergi? Kinmu melihat ke arah sumber suara dan tersenyum, jadi itu tabib istanaku. Benar, Anda adalah seorang direktorat, saya perlu memanggil guru Andaku. Tabib istanaku langsung berkata, jangan berkata seperti itu, aku terlalu malu. Tabib kecil, aku akan memberikan ceramah sore ini dan akan berbicara tentang ilmu pengobatan dengan para cendekiawan. Karena kau adalah tabib, mengapa kau tidak menggantikanku untuk memberikan ceramah? Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya hanya seorang mahasiswa, bagaimana saya bisa memberikan ceramah? Selain itu, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan selama pelajaran sore dan mungkin tidak dapat hadir. Saya berencana untuk memurnikan tungku obat yang akan digunakan pada sore hari. Tabib istana sedikit kecewa namun matanya tiba-tiba berbinar, kamu sedang memurnikan pil. Kinmu tersenyum, itu tidak bisa dianggap sebagai pemurnian pil, itu hanya pemurnian obat. Tatapan mata tabib istanaku berbinar, tabib kecil, bolehkah aku mengamati? Kinmu ragu sejenak lalu menganggukkan kepalanya, aku berencana untuk meminjam tungku pil di aula penyembuhan tertinggi. Jika kamu ingin mengamati, kita bisa pergi bersama. Tabib istanaku sangat gembira dan tersenyum, tabib kecil, kau bisa pergi ke balai penyembuhan tertinggi terlebih dahulu, dan aku akan segera kembali. Setelah selesai berkata, dia pun pergi seperti angin. Kinmu berjalan ke aula penyembuhan tertinggi dan sebelum dia mencapai bagian depan aula, tabib kekaisaranku sudah menunggunya di depan aula. Selain dia, ada juga tabib kekaisaran Yu, tabib kekaisaran Yu dan seluruh biro tabib kekaisaran. Mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Kinmu bingung, dia hanya ingin membuat obat bius biasa, apakah perlu mengumpulkan semua tabib istana? Dokter Dewa Kecil, cepat. Beberapa tabib istana bergegas menghampirinya sambil mengoceh, apakah kau perlu mengaktifkan tungku api besar bawah tanah? Kami bisa menjadi asistenmu. Bahan obat apa yang Anda gunakan? Bagaimana urutan bahan obatnya? Kapan kita harus bersikap lembut dan kapan kita harus bersikap galak? Saat Anda menjalankan teknik tangan, bagaimana ki vital seharusnya bersirkulasi? Kinmu berjalan ke Hall of Supreme Healing bersama mereka dan melihat tungku besar yang besar secara langsung. Jumlah pil yang dapat disuling oleh tungku pil ini mungkin memerlukan waktu setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk menghabiskannya. Ini seharusnya tungku untuk keperluan militer atau untuk memurnikan beberapa pil roh yang mengguncang dunia. Selain itu, ada tungku pil lain dengan berbagai ukuran dan ada formasi rune di bawah tungku pil ini yang terhubung ke api bawah tanah yang berada 10.000 yard di bawah tanah. Ketika api bawah tanah dikeluarkan, api itu dapat digunakan untuk memurnikan pil. Apakah ada tungku tertutup? Kinmu bertanya. Dokter Dewa Kecil, di sini. Tabib istana Yu segera membawanya ke tungku batu di aula penyembuhan tertinggi dan tersenyum, tungku ini adalah tungku tertutup. Tabib Dewa Kecil dapat memeriksa apakah tungku ini dapat digunakan. Mata Kinmu berbinar dan melihat tungku batu ini diukir langsung dari batu giok dan batu. Bagian atas dan bawahnya dikosongkan dengan 8 trigram ramalan dan 5 elemen yang terletak di dalamnya.
Tungku ini tidak memiliki ventilasi udara dan dapat dibuat kedap udara dengan menutup bagian atas dan bawah bersamaan dan memutarnya. Bahkan jika pil itu meledak di tungku, itu tidak akan dapat menghancurkan tungku pil ini. Dapat digunakan. Kinmu mengangkat tungku dan memeriksanya dengan saksama sebelum meletakkan ramuan sesuai urutan di kotak persegi 8 trigram ramalan dan 5 elemen. Kotak persegi 8 trigram ramalan dan 5 elemen ini semuanya memiliki urutannya sendiri dan akan terbuka saat mencapai waktu tertentu. Dengan cara ini, bahan obat dalam kotak persegi akan jatuh ke dalam tungku dan tidak perlu membuka tungku pil untuk memasukkan ramuan ke dalamnya. Ia meletakkan tanaman herbal itu dan segera bertepuk tangan, menarik keluar api bawah tanah dari formasi rune di tanah, membakar tungku batu. Hullinger tidak tertarik untuk memurnikan obat-obatan sehingga ia mulai melihat-lihat. Sementara itu, para tabib istana yang tua dan berambut putih berkumpul untuk mengamati dengan penuh minat, tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Tabib istana Yu melihat teknik tangan Kinmu dan matanya berbinar saat ia berseru kagum, teknik tangan ini benar-benar telah mencapai kesempurnaan dan sangat bagus. Tabib dewa kecil, mengapa teknik tanganmu harus membuat 13 tanda secara berurutan? Kinmu menjawab, batu pelet ungu adalah batu mulia dan khasiat obatnya tersembunyi di dalam batu mulia tersebut. Jauh lebih sulit untuk mengekstrak khasiat obatnya, oleh karena itu, saya harus membuat 13 titik untuk dapat mengekstrak khasiat obatnya. Kultivasi saya sedikit lebih lemah dan jika kultivasi guru padat, tidak perlu memiliki 13 titik, selama Anda mengekstrak khasiat obatnya, Anda dapat berhenti. Beberapa tabib istana tua menganggukkan kepala dan segera mencatat. Saat Kinmu memurnikan obat dan berbincang dengan mereka pada saat yang sama, hanya saja beberapa tabib istana tua memiliki banyak pertanyaan sehingga ia hanya bertanya sedikit dan selalu menjelaskan khasiat obat dan teknik penyempurnaan pil kepada tabib istana tua ini. Ini adalah saling membantu naga dan harimau, benar kan? Ekspresi dokter kekaisaranku tiba-tiba berubah dan berteriak, teknik tangan yang sudah lama hilang. 3 tabib istana lainnya memperlihatkan ekspresi tercengang dan mereka menatap tajam ke arah telapak tangan Kinmu yang bergerak ke atas dan ke bawah, mencoba mengingat teknik tangan Kinmu. Tabib istana berambut putih Yu bergumam, tangan saling membantu naga dan harimau telah hilang selama 200 tahun, tidak pernah menyangka akan melihat teknik tangan penyempurnaan pil legendaris ini dari tabib dewa kecil, apakah aku sedang bermimpi? Jika kalian semua ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarkannya saat aku senggang, tetapi akhir-akhir ini aku tidak punya waktu. Kinmu kini telah mencapai bagian krusial dari penyempurnaan obat dan dia tidak dapat diganggu. Dragon and Tiger Mutual Helping Hand hanyalah salah satu dari beberapa ratus teknik tangan yang diajarkan apoteker kepadanya dan itu tidak terlalu istimewa. Dia merasa tidak banyak yang bisa diajarkan. Hal terpenting dalam penyempurnaan pil adalah menguasai pengetahuan pengobatan. Teknik tangan dan yang lainnya hanyalah pelengkap. Bagaimanapun juga, teknik tangan merupakan hal yang sangat penting bagi para dokter kekaisaran ini. Selain teknik tangan, ada juga resep yang merupakan harta karun yang telah lama dicari oleh banyak orang yang belajar kedokteran. Jika mereka mendapatkan satu resep, mereka pasti akan menganggapnya sebagai harta karun yang berharga dan tidak akan mudah memberitahu orang lain. Ini berbeda dengan apa yang diajarkan apoteker kepada Kinmu. Apoteker sama sekali tidak percaya pada resep dan teknik tangan. Apa yang paling banyak diajarkannya kepada Kinmu adalah pengetahuan pengobatan. Ia pernah berpikir sebelumnya betapa hebatnya hal-hal yang diajarkan sang apoteker kepadanya dan selalu merasa bahwa itu adalah hal-hal biasa, karenanya keheranan yang dirasakan para tabib istana ini membuatnya merasa tak terduga. Pada saat ini, Kinmu sudah bersiap untuk mengambil obat dan teknik tangannya menjadi semakin cepat, membuat mata semua orang terpesona. Hanya dalam waktu singkat, beberapa tabib istana melihat selusin jenis teknik tangan yang telah lama hilang yang bahkan lebih rumit daripada Dragon and Tiger Mutual Helping Hand. Saat berbagai teknik tangan melintas, setiap teknik tangan menghasilkan berbagai bentuk transformasi api bawah tanah. Sebelum beberapa tabib istana sempat mencatatnya, Kinmu telah menarik tangannya dan menunggu dengan tenang di samping tungku batu. Ketika tungku batu mendingin, Ki vital Kinmu tiba-tiba berubah menjadi ki vital kura-kura hitam dan telapak tangannya menjadi semakin dingin. Menekan telapak tangannya ke tungku batu, lapisan es segera terbentuk di dinding tungku. Sesaat berlalu dan Kinmu membuat beberapa tabib istana, serta Hullinger, mundur. Ia kemudian menahan napas dan dengan hati-hati membuka tungku batu. Di bagian bawah tungku, ada lapisan tipis kabut merah muda. Kinmu menggunakan satu tangan untuk menjalankan ki vital penyu hitam guna mendinginkan kabut ini sementara tangan lainnya mengeluarkan botol giok kecil. Ki vitalnya berubah menjadi metode pemandu di dalam botol dan menarik kabut di dasar tungku ke dalam botol giok.
Dia segera mengencangkan tutup botol dan masih tidak merasa nyaman. Dia kemudian menggunakan energi vital penyu hitam untuk berubah menjadi gumpalan es hitam yang menutup mulut botol sebelum menghela napas lega. Saya telah menyempurnakan obat yang saya butuhkan. Kinmu mengucapkan terima kasih kepada beberapa tabib istana dan tersenyum. Guru-guru, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan jadi saya tidak akan mengganggu kalian untuk pelajaran di sore hari. Tabib istana Yu tersenyum. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan, mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak perlu datang untuk belajar jika kau sibuk. Jika kau punya waktu, akan cukup jika kau bisa sering datang untuk memberi kami beberapa pelajaran kepada orang tua dan membuat beberapa pil. Kinmu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tepat saat dia pergi, beberapa tabib istana tua segera berkumpul. Tabib istana Yu tersenyum gembira dan bertanya, semuanya, apakah kalian sudah mencatat semua bahan obatnya? Tabib istana Yu menjawab dengan gemetar, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari kita? Aku hanya perlu mencium baunya dan aku tahu bahan obat apa itu. Berapa banyak gada dan tael yang tidak bisa disembunyikan dari hidungku? Bagaimana dengan formulasi obat dan urutan 8 trigram ramalan dan 5 elemen? Tabib istanaku tersenyum, jangan khawatir, aku sudah mencatatnya. Bagaimana dengan teknik tangan? Beberapa lelaki tua itu tersenyum bersama. Kita semua sudah menghafal beberapa dan dengan menggabungkannya, kita bisa mengembalikan teknik tangannya. Tabib istanaku ragu sejenak dan berkata, namun, ketika dia sedang mengumpulkan obat, dia meminta kami untuk berdiri agak jauh sehingga saya tidak mencatat metode yang dia gunakan untuk mengumpulkan obat. Selain itu, kami tidak tahu obat apa yang dia buat, dan apakah kami akan membuatnya tanpa pertimbangan yang matang. Mengumpulkan obat adalah hal yang mudah dan tidak akan terlalu merepotkan. Mengenai obat apa itu, kita akan mengetahuinya saat kita menciumnya setelah memurnikannya. Obat yang telah disempurnakan oleh tabib dewa kecil itu pasti luar biasa. Beberapa tabib istana tua bersemangat. Tabib istana Yu segera pergi ke perbendaharaan untuk mengambil bahan-bahan obat sementara orang-orang tua yang tersisa mencuci tungku batu, menunggu tabib istana Yu kembali. Ketika ia kembali, mereka segera meletakkan bahan-bahan obat ke dalam kotak-kotak persegi berisi 8 trigram ramalan dan 5 elemen sesuai urutannya. Beberapa tabib istana tua saling mendukung dan mengeluarkan api bawah tanah. Masing-masing dari mereka melakukan satu atau lebih teknik tangan saat mereka mengelilingi tungku batu untuk memurnikan obat. Tidak lama kemudian, banyak cendekiawan datang ke balai penyembuhan tertinggi untuk mengikuti ceramah. Hanya saja beberapa tabib istana tua telah mencapai waktu yang krusial dalam memurnikan obat sehingga mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Selama beberapa hari ini, perguruan tinggi kerajaan pertama kali dihadang oleh Daozi dari Sekte Dao dan kemudian oleh Fozi dari biara petir besar, yang mengakibatkan banyak orang terluka. Hal ini membuat para cendekiawan perguruan tinggi kerajaan menyadari pentingnya balai penyembuhan tertinggi. Sekarang balai penyembuhan tertinggi sedang memberikan ceramah, mereka tentu saja harus datang dan hadir. Semua cendekiawan tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum tanpa henti saat melihat gerakan tak terduga dari teknik tangan tabib istana yang mencapai kesempurnaan. Tabib istana Yu dan yang lainnya mengelilingi tungku batu dan terus menggerakkan kaki, saling meliuk. Mereka seperti beberapa kupu-kupu tua yang berkibar ke sana kemari di sekitar api tungku dan memang memiliki ketenangan ilahi dan wajah seperti orang bijak. Tiba-tiba para tetua itu berhenti dan menarik tangan mereka, mengatur napas sambil menunggu tungku batu menjadi dingin. Ketika mencapai tahap ini, beberapa tabib istana tua semuanya sedikit ragu-ragu. Tabib istanaku meletakkan tangannya di tungku batu dan berkata, sepertinya ini adalah teknik tangan. Tangannya menekannya seperti ini. Tabib istana tersenyum, tidak apa-apa jika kita tidak berhasil. Kita hanya perlu menyempurnakannya sekali lagi. Mari kita buka tungkunya. Tabib istana Yu melangkah maju dan mengangkat tutup tungku. Aroma harum langsung menyerbu hidungnya dan dia tak dapat menahan senyum. Betapa an. Gedebuk. Tabib istana Yu jatuh terduduk dengan senyum aneh yang masih tersungging di wajahnya. Senyumnya seperti bunga yang baru setengah mekar karena ia baru sempat tersenyum setengah. Buk. Tabib istana Yu juga tersenyum saat mereka terjatuh ke belakang. Tak jauh dari situ, para cendekiawan yang mengelilingi untuk mengamati semuanya berteriak keheranan. Beberapa dari mereka ingin menyelamatkan orang-orang sementara beberapa ingin melarikan diri. Tiba-tiba semua cendekiawan merasa seolah-olah keempat anggota tubuh mereka telah lenyap dan mereka jatuh ke lantai satu demi satu. Mereka tidak hanya merasakan keempat anggota tubuhnya lenyap, bahkan mata, hidung, telinga, bahkan kepala mereka telah menghilang tanpa jejak. Bahkan embrio roh mereka tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa bergerak.
Ki vital mereka juga menjadi kaku. Orang-orang di Hall of Supreme Healing diracuni. Beberapa cendekiawan yang lewat di luar aula segera menyadari situasi di dalam aula penyembuhan tertinggi. Salah satu dari mereka segera bergegas keluar dan berteriak keras, "Aku akan memanggil direktorat, kalian semua masuk dan menyelamatkan mereka." Dua cendekiawan lainnya segera berlarian ke dalam aula dan ketika mencium bau harumnya, mereka pun pingsan. Tak lama kemudian, biksu Faking dari aula Azure yang membawa beberapa biksu dan menyerbu ke aula sambil berteriak, "Cepat selamatkan." Plop, plop. Beberapa biksu jatuh satu demi satu. Biksu Faking memiliki kultivasi yang lebih kuat sehingga ia berhasil berbalik dan pergi. Ketika ia mencapai pintu masuk aula, ia akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan jatuh di luar pintu masuk aula. Biksu Faking juga diracuni. Beberapa cendekiawan bergegas maju untuk menyelamatkan biksu Faking ketika mereka tiba-tiba mencium bau harum dan juga jatuh satu persatu. Ketika para cendekiawan di sekitar melihat situasi itu, mereka berteriak minta tolong sambil bergegas dan sebelum mereka dapat mencapai mereka semua jatuh dengan bunyi gedebuk di tanah tanpa peringatan apapun. Sementara itu, kediaman sarjana, kediaman seni ilahi, dan taman keluarga kerajaan juga telah menerima berita tersebut dan bergegas datang. Direktorat aula lainnya juga keluar untuk menyelamatkan orang-orang. Di depan gerbang gunung, beberapa sarjana yang mendengar tentang hal yang tak terduga ini harus mengesampingkan Fauzi yang sedang bertarung dan bergegas untuk menyelamatkan sesama siswa. Kanselir Basan juga menerima berita tersebut dan segera terbang ke depan balai penyembuhan tertinggi hanya untuk melihat beberapa ratus cendekiawan dan direktorat tergeletak di depan balai penyembuhan tertinggi. Harum aroma hilang telah menyebar dari aula penyembuhan tertinggi dan menyebar keluar aula. Daois Lingyun dan seluruh direktorat berdiri tidak jauh dari sana dan ekspresi mereka berubah drastis. Tiba-tiba Daois Soul Feng dari aula elemen arai bergerak maju dan menangkap angin dengan kedua lengan bajunya. Racun ini sangat kuat, dan yang terbaik adalah menyebarkan gas beracun ini untuk menyelamatkan orang. Suara mendesing. Dua angin kencang meledak dari lengan bajunya dan bertiup ke arah aula penyembuhan tertinggi. Ekspresi Kanselir Basan berubah drastis dan berteriak dengan tegas, "Jangan bertiup." Sebelum Taois Soul Feng sempat bereaksi, aroma yang kuat tertiup keluar dari aula besar dan menyebar. Kanselir Basan berteriak lagi, "Tahan napas." Namun, sudah terlambat. Aroma Los Fragrance telah menyebar ke segala arah dan para cendekiawan jatuh ke tanah satu demi satu dengan tubuh kaku. Sementara itu, karena kultivasi para direktorat padat, mereka hanya merasakan anggota tubuh mereka mati rasa. Kaki mereka menjadi lunak, ki vital mereka juga menjadi malas, dan mereka tidak dapat bergerak. Kanselir Basan memiliki pandangan jauh ke depan dan kultivasinya sangat tinggi. Ketika dia mencium aroma itu, dia segera menggunakan roh vitalnya yang padat untuk mengeluarkan aroma itu dari tubuhnya. Melihat sekeliling, dia melihat gelombang demi gelombang cendekiawan runtuh. Sial, apakah ini akhir dari Imperial Chollege? Kesedihan yang menusuk hati menyebar di hatinya dan aroma ini mungkin akan menyebar ke seluruh Imperial Chollege. Mereka yang tidak bisa lumpuh hanya sekitar 10 hingga 20 orang. Orang-orang ini memiliki kultivasi alam makhluk surgawi ke atas sehingga mereka mampu mengeluarkan aroma aneh itu dari tubuh mereka. Imperial Chollege kini menjadi tempat suci nomor satu di seluruh dunia dan semua orang di sini akan terpesona oleh aroma aneh ini, meskipun ini bukan akhir, tak jauh bedanya. Racun macam apa yang disempurnakan oleh bajingan tua dari Hall of Supreme Healing kali ini? Dia tidak tahu bahwa Los Fragrance bukanlah racun dan hanya semacam obat bius. Setelah 2 hingga 4 jam, energi obat bius akan mereda dan tidak membahayakan siapapun. Pada saat ini, sebuah labu botol tiba-tiba naik ke langit dan dengan mulut labu botol menghadap ke bawah, isapan yang mengerikan keluar darinya. Menghisap ke bawah dari puncak gunung ke bawah, aroma yang menyebar tersedot ke dalam labu botol bersama dengan udara. Angin kencang bertiup di seluruh gunung dan tak lama kemudian aroma aneh itu menghilang. Kanselir Basan menghela napas lega, untungnya ada kanselir agung dan badai itu tidak menelan seluruh gunung. Namun, orang-orang ini mungkin. Air mata mengalir di matanya yang seperti harimau saat dia melihat banyak sekali mayat di depan aula penyembuhan tertinggi. Tiba-tiba terdengar tawa kecil di telinganya, "Basan, mengapa kamu menangis padahal mereka tidak mati?" Kanselir Basan tertegun dan buru-buru maju untuk menguji nafas mayat itu, yang memang kuat. Patriark muda itu datang ke sisinya dan melihat sekeliling sambil mengerutkan kening, "Ini sepertinya tangan Raja Racun." "Itu dia, aku tahu siapa yang melakukannya." Bajingan kecil ini semakin tidak terkendali. Kanselir Basan ragu sejenak, "Kanselir Agung, saya mendengar ada beberapa tabib istana yang mengalami kecelakaan saat memurnikan obat."
Patriark muda itu mencibir, beberapa tabib istana dari balai penyembuhan tertinggi tidak mampu memurnikan obat bius sekuat itu. Pasti bocah kecil itu yang memurnikan obat di balai dan menyebabkan kecelakaan, melumpuhkan dirinya sendiri dan bahkan para sarjana di seluruh lembaga. Tepat saat dia berkata demikian, matanya tiba-tiba terbuka lebar sambil menatap ke suatu tempat yang dekat dengan mata tajam. Kanselir Basan bingung dan mengikuti tatapannya, menyebabkan matanya pun terbuka lebar. Mereka hanya melihat seorang cendekiawan muda yang berputar-putar di sekitar balai pembelajaran tertinggi saat ia kembali dari gunung belakang. Kedua tangannya menyeret seekor banteng hijau yang sangat kuat dan besar. Banteng hijau itu juga lumpuh dan keempat kukunya diikat menjadi satu. Dengan keempat kakinya menghadap ke langit, ia diseret oleh pemuda itu. Sementara itu, ada pula seekor rubah kecil berwarna putih bersih tanpa kotoran pada bulunya yang sedang duduk di atas kuku banteng tersebut. Sarjana muda itu melihat tanah yang dipenuhi mayat dan sedikit tertegun. Ketika dia melihat Kanselir Basan dan patriark muda itu, wajahnya berubah drastis dan segera membuang banteng hijau itu, meraih rubah itu untuk melarikan diri. Banteng kecilku, Kanselir Basan segera bergegas menangkap banteng hijau yang lumpuh itu dengan ekspresi simpatik. Ia kemudian berteriak dengan marah, "Bajingan, kau telah mengalahkan tungganganku. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu pergi." Sebelum Kinmu bisa lari jauh, dia merasakan kerah bajunya menegang saat dia dicengkeram oleh patriark muda itu. Pemandangan di depan matanya berubah dengan cepat dan saat berikutnya dia muncul di depan Hall of Supreme Healing, berdiri di tengah tanah yang dipenuhi mayat. Kinmu bersikap baik dan menundukkan kepalanya untuk melihat rubah putih di sampingnya. Rubah putih itu juga bersikap baik saat dia melihat kaki depannya yang berbulu. Sang patriark muda tersenyum karena amat marah sambil menunjuk ke arah mayat yang tergeletak di tanah, terdiam cukup lama. "Berdirilah di sudut tembok," teriak sang patriark muda setelah menahan diri cukup lama. Kinmu dan Hulinger berjalan ke sudut Hall of Supreme Healing, menundukkan kepala saat mereka berdiri. Sang patriark muda memasang ekspresi muram saat berjalan mondar-mandir di depan manusia dan rubah itu dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba ia berteriak, "Siapa yang menanam racun itu?" Kinmu segera menjawab, "Banteng itu dilumpuhkan olehku. Sedangkan untuk para sarjana dan kanselir, aku tidak tahu." Sang patriark muda bertanya dengan wajah serius, "Bagaimana cara menyembuhkannya?" Kinmu menjawab dengan jujur, "Tidak perlu menyembuhkan mereka. Kamu hanya perlu menunggu sebentar dan mereka akan pulih." Patriark muda itu mendengus dingin dan mengacungkan jarinya untuk memarahi, "Sudah berapa hari kau di sini sejak kau masuk Imperial College? Dan kau telah menjungkir balikkan seluruh Imperial College. Hampir semua cendekiawan di Scholars Residence telah dipukuli olehmu dan hampir semua rumah di Scholars Residence telah dirobohkan olehmu. Menanam kepala di dinding dan menanam manusia di tanah, apakah kau pikir aku tidak tahu? Kau telah menghancurkan Direktorat Ling Yun hingga menjadi debu di hadapan Kaisar dan sekarang kau membius tunggangan Kanselir Basan. Belum lagi bagaimana kau melumpuhkan Hall of Supreme Healing, kau hampir melumpuhkan semua orang di Imperial College ini. Apa langkahmu selanjutnya? Untuk melumpuhkan semua orang di ibu kota?" Kinmu memikirkannya sejenak dan menggaruk kepalanya, seberapa besar tungku pil itu agar bisa memurnikan begitu banyak aroma hilang. "Maksudku, aroma hilang yang telah melumpuhkan semua sarjana dan kanselir ini jelas bukan aku yang memurnikannya." Sang patriark muda terdiam karena marah, "Kalau begitu jelaskan sendiri, mengapa kau melumpuhkan tunggangan Kanselir Basan?" Kanselir Basan menghampiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Benar sekali, mengapa Anda melumpuhkan banteng saya?" Kinmu mengedipkan matanya dengan polos dan berkata, "Aku hanya bercanda. Aku berencana untuk mencuri sayuran dari kebun sayurmu. Aku telah makan terlalu banyak makanan berminyak beberapa hari ini, oleh karena itu, aku ingin mencoba sesuatu yang lain." Kanselir Basan curiga dan bertanya, "Setelah Anda melumpuhkan banteng saya, mengapa Anda tidak mencuri sayuran dan malah membawanya dan berlari? Apakah Anda lebih suka sayuran di kebun sayur saya atau banteng saya?" Ini, Kinmu menundukkan kepalanya untuk melihat rubah kecil yang berdiri bersamanya di sudut. Rubah kecil itu juga tidak bisa memikirkan alasan. Basan menjadi marah, "Tidak ada alasan lagi. Bagaimana aku harus menghukummu? Kanselir Agung, dia baru saja naik gunung dan dia sudah berani memakan bantengku dan bahkan menanam racun, hampir melukai semua cendekiawan di Imperial College. Anak ini tidak boleh dibiarkan tinggal." Patriark muda itu terbatuk dan berkata pelan, "Basan, dia adalah murid Raja Racun." Kanselir Basan terlonjak kaget, "Raja Racun? Raja Racun yang mana?" Patriark muda itu berkata dengan lembut, "Raja Racun yang mana? Tentu saja, Raja Racun wajah giok."
Dia adalah tabib Dewa Gang Bunga yang telah menyembuhkan permaisuri janda. Dia cukup ahli dalam menyembuhkan penyakit untuk menyelamatkan orang dan racunnya tidak kalah dengan Fu Yuanxing dari Istana Guru Kekaisaran. Kanselir Basan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan segera menjauh dari Qin Mu sambil terkekeh, karena bantengku baik-baik saja, aku akan melupakan masalah ini. Kanselir Agung, aku akan menyerahkan ini padamu. Kepala patriark muda itu mulai sakit. Qin Mu pandai dalam segala hal, tetapi dia juga pandai menyiksa orang. Kepala desa dan yang lainnya telah mendidiknya dengan sangat baik dan patriark sangat senang. Tidak apa-apa dia menyiksa Imperial Chollege, tetapi jika kebetulan dia juga menyiksa Heavenly Devil Cult saat dia pergi ke Heavenly Devil Cult di masa depan, itu akan sangat mengerikan. Tiba-tiba sang patriark muda tersenyum dan menatapnya dengan ramah, saya masih punya waktu 2 bulan lagi sebelum pensiun, tolong jangan buat masalah lagi. Bisakah kamu puas dengan hidupmu hanya untuk 2 bulan ini? Qin Mu menganggukkan kepalanya dan membantah, aku benar-benar tidak memurnikan Lost Fragrance yang telah melumpuhkan Imperial Chollege. Sang patriark muda tersenyum, siapakah yang mengedarkan resep itu? Qin Mu menundukkan kepalanya. Patriark muda itu memanggil Kanselir Basan, Basan, kemarilah. Kanselir Basan melangkah maju dan sang patriark muda tersenyum, awasi dia dengan saksama selama 2 bulan ini. Saat saya pensiun 2 bulan lagi, Anda bisa bersantai. Maksud Kanselir Agung adalah, Kanselir Basan bergerak maju dan mengangkat tangannya untuk melakukan gerakan memotong ke bawah sambil menunjukkan ekspresi bertanya. Patriark muda itu berkata sambil tersenyum, kau terlalu banyak berpikir. Dia adalah tabib dewa yang telah menyembuhkan penyakit permaisuri janda. Lebih jauh lagi, hanya dengan obat bius, dia bisa melumpuhkan seluruh gunung. Jika kau membunuhnya, aku akan membunuhmu. Jadi itu dia. Kanselir Basan mengeluarkan sisik dari matanya dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang tabib suci yang telah datang ke ibu kota. Saya tidak pernah menyangka dia adalah anak ini. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengawasinya, meskipun saya memiliki temperamen yang liar dan saya tidak terbiasa tinggal di gunung. Sang patriark muda tersenyum, bawa saja dia kemanapun kau pergi. Kanselir Basan mengerti. Sang patriark muda menghela napas dalam-dalam dan berkata, jangan hanya berdiri di sana, bawa keluar para sarjana yang telah dipukul bersama rektor dan biarkan mereka menghirup udara segar. Qin Mu dan Kanselir Basan segera pergi ke aula penyembuhan tertinggi dan membawa semua orang keluar. Lebih dari separuh cendekiawan di Imperial Chollege pingsan dan ada juga beberapa direktorat yang juga pingsan. Ketika khasiat obat Lost Fragrance mereda, semua orang sadar kembali satu demi satu, meskipun mereka masih merasa berat di kepala dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Beberapa tabib istana tua dari Balai Penyembuhan Tertinggi meminta maaf kepada semua orang dan merasa malu. Namun, rasa hormat mereka terhadap Qin Mu semakin meningkat. Baru sekarang mereka tahu mengapa Qin Mu meminta mereka untuk mundur saat dia sedang mengumpulkan obat. Energi obat dari aroma hilang ini terlalu kuat dan Qin Mu khawatir akan bocor, oleh karena itu dia meminta mereka untuk menjauh. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat melihat metode yang digunakan Qin Mu untuk mengumpulkan obat tersebut, sehingga menimbulkan kekacauan. Untung saja itu hanya obat bius. Kalau itu racun yang bisa membunuh hanya dengan menghirupnya, lebih dari setengah calon elit Kekaisaran Perdamaian Abadi mungkin akan mati begitu saja. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak keheranan, Fozi Fosin dan Biksu Jingming telah pergi. Seluruh Imperial Chollege menjadi riuh dan satu direktorat bergumam, mungkinkah sarjana yang mengalahkan Daozi melakukan gerakan lagi? Hati Qin Mu sedikit terguncang. Biksu tua Jingming membawa Fosin maju dan mereka memiliki tujuan yang sama dengan Dan Yangzi dari Sekte Dao, yaitu untuk memblokir gerbang selama 3 hari, menghancurkan kekuatan Akademi Kekaisaran, dan membunuh hati orang-orang Kekaisaran Perdamaian Abadi yang mendukungnya. Namun sekarang 3 hari belum berlalu dan Jingming telah membawa Fosin pergi, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa yaitu Fozi Fosin dikalahkan. Saya jelas melumpuhkan banteng hijau di gunung belakang dan tidak mungkin berlari ke gerbang gunung untuk mengalahkan Fozi Fosin. Qin Mu tercengang, jika bukan dia yang mengalahkan Fozi Fosin, lalu siapa lagi? Dia teringat perkataan Patriark saat bertemu dengannya di Gubuk Jerami. Saat itu ada makna tersembunyi dalam perkataan Patriark yang berarti selain dia, ada juga orang lain di Imperial Chollege yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Fosin. Jika Qin Mu tidak akan melakukannya, Patriark akan menyuruh orang itu melakukannya. Lebih jauh lagi, cendekiawan yang telah mengalahkan Fozi Fosin ini sebenarnya bersikap rendah hati seperti Qin Mu. Ketika Qin Mu mengalahkan Daozi Lin Xuan, dia tidak menyebutkannya kepada orang luar manapun setelah itu.
Orang ini sebenarnya mengambil kesempatan ketika semua cendekiawan dan kanselir dilumpuhkan oleh Los Fragrance untuk turun gunung sendirian dan mengalahkan Fo Xin selama jeda ini. Saat itu, selain Fo Xin dan Biksu tua Jingming, hanya ada naga kilin di depan gerbang gunung. Meskipun naga kilin dapat membuka mulutnya untuk berbicara, dia adalah binatang yang hanya bisa bicara sedikit dan tidak ada informasi yang dapat digali darinya sehingga dia bisa melupakan fakta-fakta yang harus digali darinya. Kecuali dia bisa mendapatkan tunggangan kanselir Basan untuk dimakan, barulah dia bisa bertanya siapa orang itu. Namun akan sulit jika dia ingin melumpuhkan banteng hijau itu sekarang. Merupakan hal yang baik bagi Imperial College untuk memiliki seorang pakar yang setara dengan saya. Kinmu tersenyum tipis dan tidak repot-repot mencari tahu siapa orang itu, membawa Hulinger kembali ke kediaman sarjana. Banyak orang di kediaman sarjana telah mengetahui bahwa tabib istana telah mendapatkan resep darinya yang akhirnya melumpuhkan hampir semua sarjana di Imperial College sehingga mereka semua sedikit takut ketika melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara pelan dan takut-takut, "Kakak senior Qin, apakah kau yang mengalahkan Fo Xin itu?" Kinmu menoleh ke arah sumber suara dan melihat orang yang berbicara adalah Si Yunxiang, gadis yang lembut dan pendiam yang berhasil masuk ke Imperial College bersamanya. Gadis ini selalu pemalu dan Kinmu bahkan menggodanya beberapa kali, membuat wajahnya memerah dan bingung harus berbuat apa. Kinmu menggelengkan kepalanya, tentu saja bukan aku. Ketika orang itu mengalahkan Fo Xin, aku tertangkap oleh Kanselir Agung karena dimarahi. Saudari Xiang, apakah kau melihat orang yang telah mengalahkan Fo itu? Si Yunxiang menggelengkan kepalanya, aku tadi lumpuh karena bau harum dan tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang aku masih merasa sedikit pusing. Aku melihat kakak senior tampak bersemangat dan tidak keracunan jadi kupikir kakak senior yang mengusir Fo Xin. Tatapan mata Kinmu berkedip dan dia tersenyum, itu benar-benar bukan aku. Aku juga ingin tahu siapa yang mengalahkan Fo Si Yunxiang melihat seseorang melihat ke arahnya dan segera kembali ke halamannya, lalu menutup pintunya. Kinmu mengambil kesempatan untuk mengintip ke halamannya tetapi sebelum dia bisa melihat apapun dengan jelas, pintunya sudah tertutup dan Kinmu hanya bisa kembali ke kediamannya sendiri. Ada masalah besar dengan Si Yunxiang ini. Dia menenangkan diri dan berkata dengan lembut, dia sama sekali tidak menderita Los Fragrance, keadaan mereka yang menderita Los Fragrance tidak akan seperti dia. Los Fragrance adalah sejenis obat bius dan mereka yang menderita obat bius ini akan tetap merasa tidak enak badan selama 4 hingga 6 jam setelah bangun tidur. Dia tidak merasa tidak enak badan tadi. Hulinger menjawab, Tuan Muda, Si Yunxiang tidak termasuk di antara para sarjana yang lumpuh di depan aula penyembuhan tertinggi. Hati Kinmu sedikit tergerak. Setelah dimarahi oleh Patriark Muda, dia ingin agar dia tetap tinggal untuk membantu mengurus para sarjana dan direktorat ini. Kinmu dan rubah kecil tetap tinggal di sana untuk membantu, tetapi rubah kecil itu mulai berlarian, berencana untuk menjarah rampasan perang, namun dia dihentikan olehnya. Saat itu, Hulinger telah melihat semua wajah orang-orang yang lumpuh. Jika dia mengatakan Si Yunxiang tidak ada di antara mereka, dia benar-benar tidak ada di antara mereka. Dia memang berbohong. Kinmu mengedipkan matanya dan berkata, tidak ada alasan baginya untuk sengaja keluar dari kediamannya untuk berbohong kepadaku. Kalau begitu, dia sebenarnya mencoba untuk pamer. Dia berbicara kepadaku mengenai kekalahan Fo Si berarti dia mencoba untuk pamer tentang insiden ini. Orang yang telah mengalahkan Fo Si adalah dia. Kinmu tiba-tiba teringat, mengapa Patriark Muda begitu yakin bahwa ada seseorang di Imperial College yang dapat mengalahkan Fo Si. Mungkinkah dia sudah tahu sejak lama bahwa Si Yunxiang memiliki kemampuan ini? Bagaimana sang Patriark Muda bisa mengenal Si Yunxiang, seorang gadis yang baru saja menjadi sarjana kekaisaran dengan begitu baik? Penting untuk diketahui bahwa bahkan Kinmu, pemimpin sekte muda ini harus diuji berkali-kali oleh Patriark Muda sebelum kekuatan dan kemampuannya ditegaskan. Ini berarti sang Patriark Muda memahami Si Yunxiang dengan sangat baik dan bahkan jauh lebih dari pemahamannya terhadap Kinmu. Sementara itu, gadis ini bermargasi dan terlebih lagi, punya kebiasaan buruk suka pamer. Nenek memang tahu cara bersenang-senang. Kinmu berkata dengan kesal, aku tidak akan mengungkapnya untuk saat ini. Mari kita lihat apa yang sedang direncanakannya. Dia hendak menutup pintu ketika suara Kanselir Basan terdengar, Banteng, bawakan barang bawaanku ke sini. Ya, Tuan Tua. Kanselir Basan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kediaman. Di belakangnya mengikuti seekor banteng kekar yang membawa barang bawaan yang sangat besar. Banteng hijau ini belum berubah sepenuhnya. Ia berjalan seperti manusia tetapi masih berbentuk banteng. Ia adalah banteng hijau yang dilumpuhkan Kinmu. Di kamar mana aku akan menginap?
Kanselir Basan bertanya pada Kinmu. Kinmu tercengang. Kanselir Basan malah membuat dirinya betah sambil tertawa. Kalau begitu, aku akan mengambil kamar sebelah barat. Wah, itu banyak sekali uang. Sarjana Qin, kamu cukup kaya. Omong kosong, kita punya uang sekarang. Ayo kita ambil banyak dan turun gunung untuk membeli anggur. Apakah ada anggur untuk diminum? Hulinger bersorak dan melompat. Dia melompat dan berjongkok di kepala banteng sambil tersenyum, aku akan pergi bersamamu. Si banteng hijau membawanya keluar dan bertanya, kamu juga minum. Kamu tahu cara bermain permainan minum. Kanselir Basan meletakkan barang bawaannya dan merapikan kamar. Setelah selesai merapikan tempat tidur, dia melirik Kinmu yang masih berada di luar dan tertawa. Kanselir Agung memintaku untuk tetap bersamamu seperti bayangan, jadi wajar saja aku harus tetap bersamamu untuk mencegahmu membuat masalah di mana-mana. Apakah kau menulis kata-kata itu di pintu? Kinmu menganggukkan kepalanya. Kanselir Basan menamparnya dengan keras dan memuji, tulisanmu bagus. Tulisan tanganmu bagus dan mengesankan. Kamu jauh lebih baik daripada orang-orang dari Paviliun Seni Sein. Aku masih tidak mengerti apa gunanya Paviliun Seni Sein milik Imperial College kita. Bagaimana orang-orang itu bisa kurang ajar menagih gaji mereka dari istana kekaisaran? Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu mendengkur? Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku mendengkur. Kanselir Basan melanjutkan, ada banyak direktorat di Imperial College kita yang mendengkur, terutama kepala biara Yikyu, biarawati tua itu, dengkurannya menggetarkan dunia. Keke, dia bahkan bisa menggetarkan banteng hingga mati dari jarak 3 mil. Untungnya biarawati tua ini tidak sering tidur dan hanya bermeditasi sambil duduk. Jika dia tidur, kalian semua, para cendekiawan, bisa melupakan tidur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu mulai sedikit tidak sabar. Kanselir Basan ini tampaknya memiliki banyak kata untuk diucapkan dan bahkan lebih banyak bicara daripada Wei Yong. Kanselir Basan berbicara selama lebih dari 1 jam dan Kinmu pada dasarnya mengetahui watak alami, gaya kerja, dan sifat-sifat keluarga dari semua direktorat paviliun dan aula pedang, tinju, mantra, tiga yang, penyembuhan tertinggi, santo seni, dan lain-lain di Imperial College. Terutama para sekretaris dari lantai catatan surgawi, Kanselir Basan telah mengungkapkan semua rahasia mereka, seperti memiliki anak haram dan biarawati tua yang berselingkuh dengan kekasihnya. Kanselir ini akan mengatakan segala macam hal sepele. Banteng Hijau dan Hulinger kembali dari kota dalam keadaan mabuk. Banteng dan rubah itu sudah mabuk berat, saling memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Mereka begitu dekat seolah-olah mereka berasal dari rahim yang sama dan banteng hijau ini sama sekali lupa bagaimana Kinmu membawa rubah ini untuk membiusnya. Kanselir Basan segera mengambil kendi anggur dan minum beberapa teguk. Dengan kepala pusing, dia berkata, ketika aku kembali dari luar beberapa hari yang lalu, aku sepertinya melihat guruku. Kau tidak menyangka, kan? Aku mungkin seorang kanselir, tetapi aku tidak lulus dari Imperial College. Aku dari sekolah teknik pertempuran dan aku memiliki gelar master. Aku diundang ke sini oleh Imperial Preceptor untuk mengajarkan teknik pertempuran kepada para cendekiawan. Awalnya aku mengira dia telah meninggal, tetapi aku tidak menyangka dia masih hidup. Kanselir Basan meneguk anggur dan menatap kosong, kakinya hilang tetapi dia bisa berlari sangat cepat. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk mengejarnya tetapi aku tidak mampu mengejarnya. Setelah itu, aku bertemu dengan seorang pria buta yang memukuliku dan bertanya mengapa aku mengikutinya. Dia sangat tidak masuk akal. Dia bahkan ingin bertanding puisi denganku tetapi aku tidak bisa mengalahkannya dan guru telah menghilang. Kinmu tertegun sejenak, seorang praktisi kuat aliran teknik pertempuran tanpa kaki dan seorang pria buta yang suka bertanding puisi. Sepertinya mereka adalah kakek jagal dan kakek buta. Kapan mereka meninggalkan reruntuhan besar? Kanselir Basan mabuk berat dan mulai mengoceh. Kinmu ragu-ragu karena akan terlihat aneh jika dia menanyakannya. Banteng Hijau, apakah kau melihat dengan jelas penampakan orang buta itu? Kinmu bertanya kepada Banteng Hijau di sampingnya. Banteng Hijau itu menatap Kinmu dengan agak takut. Jelas dia masih ingat bagaimana Kinmu melumpuhkannya. Kinmu tersenyum, kau masih menyimpan dendam. Kau telah memukulku, tetapi aku hanya melumpuhkanmu dan tidak memukulmu, jadi dendam apa yang kau simpan? Pernahkah kau melihat orang baik yang murah hati sepertiku? Kanselir Basan bersendawa karena mabuk dan memasang ekspresi aneh. Pemuda dari reruntuhan besar ini tampaknya salah paham dengan istilah orang baik. Dia berkata, cendekiawan Qin, kamu tidak hanya melumpuhkannya, kamu bahkan ingin memakannya. Wajar baginya untuk waspada. Dia masih ingin memakanku. Banteng Hijau itu berteriak kaget, Tuan tua,
Anda tidak mengatakan hal ini kepada saya. Anda hanya mengatakan dia telah melumpuhkan saya dan tidak mengatakan dia ingin memakan saya. Hulinger berdiri di atas tanduk banteng sambil memeluk kendi anggur dan berkata dengan suara lantang dan jelas, "Kakak Banteng, bukankah kau pernah mendengar sebelumnya, jangan berkelahi, tidak akan punya teman?" Si banteng hijau membalas dengan marah, "Aku pernah dengar sebelumnya, jangan berkelahi, tak akan punya teman, tapi aku tak pernah dengar sebelumnya, jangan makan, tak akan punya teman." Ekspresi Kanselir Basan menjadi semakin aneh. Jelas juga bahwa iblis rubah dari reruntuhan besar ini salah paham dengan kalimat, "Jangan berkelahi, jangan cari teman." Siapa yang telah melatih pemuda ini? Dia benar-benar bajingan. Kinmu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kanselir Basan sedang minum bersama rubah kecil dan banteng hijau, namun, dia tidak suka minum jadi dia berkultivasi di satu sisi. Murid Kanselir Basan tiba-tiba mengerut dan tidak dapat mengalihkan pandangannya dari keterampilan pisau yang dilakukan Kinmu. Ketika Kinmu selesai melakukan jurus pisau pembantai babi, Kanselir Basan tiba-tiba melempar labu anggurnya ke samping dan mengeluarkan pisaunya dengan tangan terbuka. Mengayunkan pisaunya di halaman, suaranya membawa emosi yang besar, pisau emas yang dihiasi giok putih, dengan sinar yang menembus malam melalui jendela. Pria berusia 50 tahun namun tidak menghasilkan apa-apa, membawa pisau di 8 hutan belantara sendirian. Membawa pisau di 8 gurun sendirian, ini adalah bentuk ke-6 dari keterampilan pisau penyembelihan babi. Pisau miliknya dan pisau milik Kinmu saling bertabrakan dan serangkaian percikan api pun meledak. Saat kedua keterampilan pisau mereka beradu, Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak, selama lebih dari 4 hingga 5 dekade, angin dan hujan menutupi langit sehingga tidak terlihat apa-apa. Sama cepatnya seperti awan yang berlalu, setiap awan memiliki hikmahnya. Kinmu mengeksekusi Every Cloud has a silver lining untuk beradu dengan pisaunya dan melantunkan, "Berhentilah berpikir untuk membanggakan diri, setelah krisis datanglah harapan rakyat." Melihat ke sekeliling langit dan laut, seluruh perjalanan yang ditempuh akan menjadi asap. Keduanya menarik kembali pisau mereka dengan punggung saling berhadapan, dan menyerungkan kembali pisau di tangan mereka di punggung. "Adik junior," Kanselir Basan berbalik untuk memberi salam. Kinmu membungkuk, "Kakak senior." Keduanya duduk dan Kanselir Basan bertanya tentang tubuh jagal. Kinmu berkata kepadanya, "Semuanya baik-baik saja. Tubuh bagian bawahnya hilang, namun, kultivasinya sangat tinggi sehingga tangannya memungkinkannya untuk berlari-lari seolah-olah dia sedang terbang." Kanselir Basan bingung dan bertanya, "Karena kamu dan aku memiliki guru yang sama, mengapa kamu masih belajar seni penyembuhan dari Raja Racun Wajah Giok? Apakah Raja Racun Wajah Giok juga gurumu?" Kinmu menganggukkan kepalanya, meskipun dia tidak memberitahunya bahwa dia masih memiliki tuan lain selain apoteker dan tukang daging. Kanselir Basan menatap ke udara dan tiba-tiba berkata, "Aku tahu di mana bagian bawah tubuh guruku berada." Saat itu ketika dia mengangkat pisaunya ke langit, tubuhnya telah jatuh dari langit dan bagian bawah tubuhnya tampaknya telah direnggut oleh seorang murid dari sekte tertentu. "Saudara junior, karena kamu mempelajari seni penyembuhan dari Raja Racun Wajah Giok, keahlian medismu pasti cemerlang. Aku ingin bertanya kepadamu, jika aku menemukan bagian bawah tubuh guru kita, bisakah kamu menyambungkannya kembali?" Kinmu ragu sejenak dan berkata, "Jika baru saja terputus, aku bisa. Selama aku merangsang aktivitas dalam tubuh dan menggunakan obat yang meregenerasi daging dan vitalitas, aku bisa menyambung kembali daging yang terputus, menyambung kembali urat yang terputus, dan merekonstruksi tulang yang patah. Namun, setelah sekian lama, aku khawatir bagian bawah tubuhnya sudah lama mati." Kanselir Basan kecewa namun ia bangkitkan semangatnya lagi, "Meskipun begitu aku harus menemukan kembali separuh tubuh guru." Kinmu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Lebih baik kakak senior mencari tahu sekte mana yang mencurinya agar tidak menemukan sekte yang salah." Kanselir Basan bangkit dan pergi. Ia kembali beberapa saat kemudian dan berkata, "Jenazah guru diambil oleh seseorang lebih dari 200 tahun yang lalu. Saya tidak yakin apakah jasadnya masih berada di sekte itu. Saya telah memerintahkan orang-orang saya untuk pergi menyelidiki dan ketika mereka menemukan keberadaan jasadnya, kami akan mengambilnya kembali." Kinmu menghela napas. Jika bagian bawah tubuh jagal benar-benar dapat ditemukan, itu akan tetap menjadi hal yang baik terlepas dari apakah itu dapat disambungkan kembali atau tidak. Jagal yang hanya memiliki separuh tubuh bagian atas tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Jika tubuh bagian bawahnya direnggut oleh seseorang, itu masih akan dipertahankan. Kekuatannya memang sangat kuat. Sebagai praktisi kuat aliran teknik pertempuran, tidak sulit baginya untuk berkultivasi hingga mencapai kondisi di mana tubuh jasmaninya tidak akan rusak.
Banyak biksu senior yang telah mencapai dao dalam agama Buddha dapat mengatur agar tubuh jasmani mereka tidak rusak. Setelah mereka meninggal, tubuh mereka tidak akan membusuk atau membusuk dan ditempatkan di kuil sebagai bodhisattva tubuh jasmani untuk disembah dan disembah orang. Akan tetapi, sulit untuk mencapai tubuh jasmani yang tidak mati. Para bodhisattva bertubuh jasmani di kuil itu sebenarnya sudah meninggal. Tubuh jasmani yang tidak mati berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada tubuh jasmani yang tidak membusuk. Hanya ketika darah tidak membeku, tubuh tidak menjadi kaku, jantung terus berdetak, dan sistem saraf tetap berfungsi, barulah tubuh jasmani itu bisa dianggap tidak mati. Kakak senior Basan, apakah kamu tahu nama asli kakek jagal? Kinmu teringat sesuatu dan bertanya. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya hanya tahu orang-orang menyebutnya sebagai Heaven Knife. Mengenai nama kelahiran aslinya, tidak ada yang tahu. Guru berkata, dia punya musuh yang bisa menggunakan mantra untuk melukai orang lain hanya dengan mengetahui nama mereka, oleh karena itu dia jarang mengungkapkan namanya kepada orang lain. Kinmu tercengang, ini sepertinya mirip dengan metode Dukun Agung Kekaisaran Barbarian di. Mungkinkah Jagal pernah menyinggung Dukun Agung Kekaisaran Barbarian di masa lalu? Dia menenangkan hatinya dan terus mengolah 3 bentuk ilmu pedang yang diajarkan oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi kepadanya. Di antara 3 bentuk ilmu pedang yang diajarkan oleh guru kekaisaran, dia telah berhasil mengolah bentuk pedang spiral dan sulit baginya untuk meningkatkan kemampuannya lebih jauh, jadi dia mulai mengolah 2 bentuk ilmu pedang lainnya. Kanselir Basan meminum anggurnya sambil menonton dari samping. Ia ingin memberinya beberapa petunjuk tentang cara berkultivasi, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mengamati sejenak. Dia juga melihat cendekiawan lain berlatih jurus pedang berenang. Ada yang kikuk dan ada yang cekatan. Namun di tangan Kinmu, ada kalanya beberapa ratus hingga ribuan ki pedang jurus pedang berenang seperti ikan yang berenang, ada kalanya seperti angsa yang terkejut dan ada juga kalanya seperti naga yang berenang. Ki pedangnya tidak memiliki bentuk yang tetap dan selalu berubah. Jika fundamentalnya begitu kokoh dan mampu mengalami begitu banyak perubahan, orang tersebut hanya bisa menjadi Kinmu di seluruh Imperial Chollege. Hanya satu gerakan ini saja, Kinmu telah berlatih berkali-kali, berusaha sekuat tenaga mengeluarkan semua kekuatannya dalam satu gerakan. Kekuatan wujud pedang renangnya makin bertambah kuat, membuat Kanselir Basan lupa meminum anggurnya untuk beberapa saat. Kinmu berlatih ribuan kali sebelum beralih ke latihan jurus pedang bor. Ia juga mengasah dasar-dasarnya, berusaha sekuat tenaga untuk memfokuskan seluruh kekuatannya pada pedang agar dapat mengeluarkan potensinya secara maksimal. Kemampuan tersembunyinya tidak hanya terletak pada gerakan pedang. Seperti biasa, gerakan tubuh si cacat, keterampilan pisau si jagal, keterampilan tinju si tuama, mata dewa si buta, keterampilan melukis si tuli, keterampilan palu si bisu merupakan cara baginya untuk melepaskan kekuatannya. Setelah sekian lama, Kinmu berhenti dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dia mengeluarkan sapu tangan wewangian alaminya untuk menyeka keringatnya. Kanselir Basan tiba-tiba bertanya, adik laki-laki, apakah kamu orang yang mengusir Daozi dan Fozi? Kinmu mengatur napasnya dan tidak menyembunyikannya darinya, Daozi kalah dalam pertarungan dengan selisih setengah jurus. Sedangkan Fozi, aku tidak berhasil melawannya. Kanselir Basan menghela napas dalam-dalam dan bergumam, ketika aku melihat keterampilan pedangmu tadi, aku menduga itu adalah dirimu. Lucu juga jika dipikir-pikir, apakah kamu orang yang berteriak keras bahwa kamu akhirnya berhasil menyempurnakan benang ki vital selama ceramah Imperial Preceptor? Wajah Kinmu sedikit memerah. Kanselir Basan memasang ekspresi aneh, saat itu, Anda hanya memurnikan ki Anda menjadi benang. Bagaimana Anda bisa mengalahkan Daois Ling Yun sebelum Anda memurnikan ki Anda menjadi benang? Kinmu merenungkan pertanyaan itu dan menjawab, saya menusuknya dan dia dikalahkan. Kanselir Basan terdiam, apa maksudmu kau menusuknya dan dia kalah? Kinmu menggaruk kepalanya, kakak senior, bagaimana kalau begini? Gunakan alam 5 elemen untuk menangkis pedangku. Kanselir Basan menyegel harta karun suci lainnya dan berteriak dengan hasrat yang membara untuk berperang, saya siap. Di sampingnya, Hulinger dan Banteng Hijau sangat mabuk hingga mata mereka kabur. Mereka membuat keributan karena ingin menjadi saudara angkat. Rubah kecil itu melirik Kinmu dan Kanselir Basan dan tertawa terbahak-bahak, saudara Banteng, nasib tuanmu yang lama akan tragis. Banteng Hijau itu berkata, itu tidak akan tragis bagi tuanku yang lama. Kinmu mengambil kayu bakar dan menggunakannya sebagai pedang, lalu menusukkannya. Kanselir Basan mengangkat tangannya untuk menangkis dan terdengar suara ledakan keras. Pintu kediaman tempat Kinmu tinggal hancur berkeping-keping dan bahkan sebagian besar dinding runtuh.
Sebelum banteng hijau itu sempat menyelesaikan perkataannya, dia langsung menutup mulutnya. Qin Mu mengambil kembali pedangnya dan berlari dengan cemas. Kanselir Basan bangkit dari reruntuhan dengan wajah penuh debu. Dia membuka segel harta karun sucinya yang lain dan terkekeh, kupikir Taois Ling Yun telah disuap. Tidak heran, jika itu aku juga tidak bisa menghalanginya jika aku tidak waspada. Dia tidak terluka. Kayu bakar yang digunakan Qin Mu untuk menusuk dadanya hancur berkeping-keping karena getaran energi vitalnya, jadi tidak bisa melukainya. Banyak cendekiawan di kediaman cendekiawan bergegas keluar dan ketika mereka melihat pintu halaman Qin Mu dirobohkan, mereka merasa senang di hati mereka. Orang terlantar bermarga Qin itu berani menulis kata-kata yang menghina kami para cendekiawan kekaisaran perdamaian abadi di pintunya, sekarang dia yang paling menderita, benarkan? Kanselir Basan secara pribadi datang untuk merobohkan pintunya. Mari kita lihat seberapa besar dia dipermalukan. Kanselir Basan mengalihkan pandangannya ke semua cendekiawan dan melambaikan tangannya, semuanya bubar, bubar. Tidak ada yang menarik untuk dilihat, saya hanya bertukar petunjuk dengan cendekiawan Qin. Dia benar-benar menghajar orang bermarga Qin. Semua orang mengerti dengan jelas saat mereka melihat Qin Mu sambil bersukacita atas kemalangannya. Yang membuat mereka bingung adalah tubuh Qin Mu masih terlihat segar dan sebaliknya, ada banyak debu di tubuh Kanselir Basan. Sepertinya Qin Mu tidak dipukuli dan sebaliknya, Kanselir Basan lah yang terlihat menyedihkan. Kanselir Basan menatap pintu dan dinding yang runtuh dengan sedikit sakit kepala. Tidak heran Kanselir Agung berkata Anda hampir merobohkan seluruh kediaman cendekiawan. Jika Anda bertarung di kediaman cendekiawan, Anda tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk merobohkan seluruh kediaman cendekiawan. Anda memiliki kemampuan yang sangat tinggi, namun, sepertinya ada yang salah dengan teknik Anda. Ada kelemahan di bahu kiri Anda. Dia tidak sengaja merendahkan suaranya dan itu langsung terdengar oleh para cendekiawan yang masih tersisa, membuat semua mata mereka berbinar-binar. Jadi kelemahannya ada di bahu kirinya. Chen Wanyun menarik napas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa ada beberapa bagian yang sulit dalam teknik Qin Mu, tetapi ia selalu tidak dapat menemukan lokasi kelemahan Qin Mu. Sekarang akhirnya Kanselir Basan menyadari hal itu. Sekarang kedudukanku sebagai kakak laki-laki bisa diselamatkan. Pikirnya dalam hati. Panggil orang-orang serabutan untuk memperbaiki tembok dan pintu ini. Kanselir Basan melihat Chen Wanyun dan memanggilnya. Chen Wanyun segera membungkuk, Guru. Kanselir Basan tersenyum pada Qin Mu, tidak banyak sarjana yang saya kagumi di Imperial College. Chen Wanyun adalah salah satunya, yang saya ajar dengan tekun. Adik junior, bagaimana pendapatmu tentang dia? Qin Mu menganggukkan kepalanya dan memuji, tidak heran kakak senior Chen memiliki kemampuan yang begitu hebat, jadi ternyata itu adalah ajaran kakak senior. Kakak senior Chen adalah kakak tertua di kediaman cendekiawan. Tidak peduli apakah kultivasinya atau kemampuannya, keduanya telah mencapai standar yang sangat tinggi. Ketika dia sampai di kediaman seni ilahi, dia pasti akan bersinar. Kakak senior, adik junior. Chen Wanyun sedikit bingung. Kanselir Basan terkekeh, adik laki-laki, mengapa kau memanggilnya kakak laki-laki senior? Panggil dia keponakan murid. Jika kau memanggilnya kakak laki-laki senior, bukankah itu akan merusak senioritas kita? Qin Mu ragu sejenak. Kanselir Basan melangkah ke halaman dan melanjutkan, saya telah lama memperhatikan bahwa dengan hanya mengandalkan direktorat untuk mengajar para sarjana, mudah untuk memiliki banyak ahli, namun juga sama mudahnya untuk menahan bakat. Ada terlalu banyak orang yang harus diajar oleh direktorat. Untuk satu gerakan yang sama, beberapa orang dapat belajar dengan melihatnya sekali sementara beberapa harus belajar puluhan dan ratusan kali. Namun, direktorat harus memperlakukan mereka semua secara setara. Mereka yang dapat mempelajarinya dengan melihatnya sekali harus mempelajarinya 100 kali dengan orang-orang bodoh itu. Ketika orang-orang bodoh itu akhirnya menguasainya, barulah mereka dapat melanjutkan untuk mempelajari seni ilahi lainnya. Dengan cara ini, kemajuan mereka dalam kultivasi tertahan. Qin Mu dan Chen Wanyun berjalan ke halaman dan Kanselir Basan melemparkan labu anggur ke atas. Saya pernah menyebutkan hal ini kepada Kanselir Agung dan mengatakan kepadanya bahwa Imperial College cocok untuk mengajarkan bakat 1 dari 1000 orang dan bukan bakat yang 1 dari 100.000 dan 1 dari 1.000.000, jadi Kanselir Agung mengizinkan saya untuk mencobanya. Hasilnya, saya telah menemukan Chen Wanyun dan secara pribadi mengajarinya selama beberapa waktu. Dia telah bekerja keras seperti yang diharapkan dan menjadi kakak laki-laki dari Scholars Residence selama beberapa tahun ini. Ini menunjukkan bahwa mendidik satu orang melampaui ajaran Imperial College. Chen Wanyun adalah jenis bakat yang 1 dari 1.000.000. Begitulah yang kulihat. Qin Mu mengerutkan kening dan berkata,
jika memang begitu, apa bedanya Imperial College dengan sekte? Kanselir Basan mendesah, oleh karena itu, Kanselir Agung dan Guru Kekaisaran sedang merenungkan masalah ini. Kanselir Agung akan pensiun, jadi Guru Kekaisaran sebenarnya adalah orang yang paling cemas tentang masalah ini. Guru Kekaisaran tahu bahwa Imperial College memiliki kekurangannya sendiri, jadi dia juga mengambil beberapa murid dan mengajar mereka dengan tekun. Hanya saja jumlah bakat yang ditahan oleh Imperial College seharusnya tidak sedikit. Kinmu tidak bisa berkata apa-apa. Yang harus dihadapi oleh Imperial Preceptor adalah apakah akan membatalkan reformasinya atau tidak. Namun, membatalkan reformasi yang diusulkannya sendiri jelas bukan pilihan baginya. Sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College telah jauh melampaui sekte dalam hal pengembangan bakat. Selama mereka memecahkan masalah sulit dalam pengembangan para jenius, mereka akan melampaui sekte dalam semua aspek. Bagaimana Kaisar mengajar putra mahkota? Ketika putra mahkota masih muda, ia memiliki pelindung junior, pembimbing junior, dan guru junior. Ketika ia dewasa, ia memiliki pelindung agung, pembimbing agung, dan guru agung. Pelindung junior dan pelindung agung ini semuanya adalah eksistensi tingkat master sekte dan master aliran sesat. Oleh karena itu, putra mahkota yang dipersiapkan dengan metode ini memiliki kemampuan yang sangat kuat. Sekarang saya mencoba untuk mengambil beberapa sarjana dan mengajari mereka teknik, keterampilan, dan seni ilahi sesuai dengan kemampuan mereka. Kanselir Basan melanjutkan, apa yang diinginkan Kanselir Agung adalah ketika saya menemukan bakatnya, saya dapat menyebarkannya. Kanselir Agung memberitahu kami untuk memilih sarjana yang terpelajar dan berbakat dari para sarjana dan mereka akan diajar secara pribadi oleh para kanselir, memisahkan mereka dari para sarjana yang memiliki bakat biasa. Saudara junior, Anda adalah akademisi kekaisaran pertama di Imperial College kami, Akademisi Qin. Kinmu sedikit terkejut. Akademisi kekaisaran adalah solusi untuk masalah sulitnya mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Jika Kanselir Basan dan Patriark Muda benar-benar bisa menyelesaikannya, mereka tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan kultus iblis surgawi ketika mereka menghadapi masalah seperti Daozi dan Fozi yang memblokir gerbang lagi. Kali ini mereka mengandalkan kekuatan sekte iblis surgawi untuk mengusir Daozi dari sekte Dao dan Fozi dari biara petir besar. Kinmu adalah pemimpin sekte muda sekte iblis surgawi sementara si Yunxiang kemungkinan besar adalah nenek Si, yang merupakan wanita suci dan nyonya sekte dari generasi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Imperial College telah menderita kekalahan telak. Chen Wanyun mendengar percakapan mereka dan merasa sangat canggung di dalam hatinya. Setiap kali dia mengumpulkan keberaniannya untuk mencoba menanyakan keraguan di dalam hatinya, dia tidak dapat mengatakannya. Akhirnya dia tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, Guru Basan, apa yang terjadi dengan Anda yang memanggilnya adik junior? Oh, kamu sedang membicarakan ini. Kanselir Basan menjawab dengan nada santai, dia dan aku berasal dari guru yang sama jadi dia adik laki-lakiku. Kau harus memanggilnya Paman Senior. Paman Senior. Chen Wanyun terdiam dan bertanya setelah beberapa saat, jika kultivasiku lebih kuat darinya, apakah aku masih perlu memanggilnya Paman Senior? Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak, apa yang kau pikirkan? Kau bukan tandingannya. Kemampuannya satu tingkat lebih tinggi darimu. Tahukah kau apa arti dari satu tingkat lebih tinggi? Itu berarti dia satu sumpit lebih tinggi darimu. Garis tipis lebih tinggi berarti sehelai rambut lebih tinggi. Sekarang tahukah kau berapa lusin kali satu tingkat lebih tinggi dari garis tipis lebih tinggi? Selain itu, kau tidak akan bisa mengalahkannya, tetapi bahkan jika kau mampu mengalahkannya, kau tetap harus memanggilnya Paman Senior. Chen Wanyun mengerang dan bergumam, bagaimana kita tahu kalau kita tidak bertengkar? Jangan melawan, kamu akan kalah. Kanselir Basan tersenyum, kemampuannya berada di level Daozi dan Fozi. Kinmu menarik ujung kemejanya dan Kanselir Basan langsung menutup mulutnya. Dia adalah tukang ngomong yang terkenal di Imperial College dan dia tidak bisa menyimpan rahasia. Semua kejadian dilontarkan begitu saja bersamaan dengan pidatonya yang cepat. Dia baru saja mengungkapkan letak kelemahan teknik Kinmu dan sekarang dia hampir mengatakan bahwa Kinmu lah yang telah mengalahkan Daozi Lin Xuan. Kanselir Basan menatap Kinmu dan berdiri, Kanselir Agung ingin aku menempel padamu seperti bayangan, tetapi dia juga ingin kau mengikutiku. Namun, karena kau adik juniorku, kau tidak perlu memanggilku guru. Pelajaran yang kuberikan sederhana, untuk mengajak mereka keluar untuk sebuah pengalaman. Namun, aku tidak bisa mengajak terlalu banyak orang karena akan terlalu mencolok dan akan sulit bagiku untuk mengurus semuanya. Ketika aku pergi keluar terakhir kali, aku hanya membawa Chen Wanyun bersamaku. Karena aku harus mengajakmu keluar kali ini, paling-paling aku bisa membawa seorang sarjana lagi.
Chen Wanyun menatapnya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Kanselir Basan tahu apa yang sedang dipikirkannya dan berdiri untuk berjalan keluar. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini aku tidak bisa membawamu. Aku perlu memilih beberapa cendekiawan dengan bakat dan dasar yang baik untuk dibawa bersamaku untuk belajar dan berkultivasi. Ini untuk menvalidasi apakah akademisi yang diusulkan oleh Kanselir Agung berhasil atau tidak. Beberapa orang ini akan menjadi pilihan saat ini untuk menjadi akademisi kekaisaran. Saudara junior, pergilah ke lantai catatan surgawi untuk memilih beberapa jilid buku klasik untuk dibawa dalam perjalanan. Aku akan mengajarimu di jalan. Dia meninggalkan halaman istana mungkin untuk mencari cendekiawan yang mempunyai bakat luar biasa. Kinmu menatap Chen Wanyun dan tersenyum, keponakan murid Chen. Wajah Chen Wanyun sedikit merosot dan berdiri. Sampai suatu hari aku kalah darimu, aku tidak akan memanggilmu paman senior. Setelah mengatakan ini, dia berjalan keluar dari pelataran Kinmu. Kinmu tidak mempermasalahkannya. Dia melihat rubah kecil dan banteng hijau itu dan berkata kepada mereka, kalian berdua bantu aku mengepak barang bawaanku. Aku akan pergi ke lantai catatan surgawi untuk memilih beberapa seni ilahi. Kedua orang itu begitu mabuk hingga mereka saling berteriak meminta untuk menjadi saudara angkat, sehingga dia tidak tahu apakah mereka mendengarnya atau tidak. Kinmu meraih buku catatannya dan berjalan keluar dari halaman. Di luar ada beberapa pekerja serabutan yang datang dan berencana untuk membangun kembali halaman dan pintunya. Ketika dia keluar dari halamannya, dia berjalan menuju bagian luar kediaman cendekiawan. Pada saat ini, pintu-pintu ke halaman tiba-tiba terbuka dan para cendekiawan mulai berjalan keluar dari rumah mereka satu demi satu. Mereka semua berdiri di tengah jalan dan menatapnya tanpa bersuara. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat pintu halaman di belakangnya juga terbuka. Ada juga beberapa cendekiawan yang berjalan keluar dari halaman mereka sendiri dan berdiri di tengah jalan. Ulama-ulama itu sebagian besar adalah orang-orang yang pernah dihajarnya sebelumnya. Sebagian dari mereka meletakkan sarung pedang di samping kaki mereka, sementara sebagian lagi sudah membawanya. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang belum pernah dia lawan sebelumnya. Di antara mereka adalah Qin Yu yang telah mengikuti ujian bersamanya dan beberapa generasi muda dari beberapa keluarga terpandang lainnya. Di seluruh kediaman cendekiawan, hanya Wei Yong, Si Yunxiang dan 5 hingga 6 orang lainnya yang tidak keluar. Kau masih ingin bertarung sekali lagi? Kinmu tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Seorang sarjana di belakangnya mencibir, orang terlantar, kamu tidak berani memulai dari belakang gang. Mungkinkah kamu takut? Kinmu berhenti dan menoleh ke belakang untuk melihat cendekiawan itu. Dia tampaknya menjadi satu-satunya cendekiawan yang dipukuli 3 kali olehnya sementara cendekiawan lainnya hanya dipukuli 2 kali olehnya. Hanya cendekiawan yang banyak bicara dan terus memanggilnya orang terlantar itu yang digendongnya untuk menggunakan wajahnya sebagai kuas sebelum menancapkannya ke tanah, yang dapat dianggap sebagai pemukulan 3 kali. Sulit bagi sarjana itu untuk menyembunyikan ekspresi kegembiraannya. Orang terlantar, kelemahanmu telah ditunjukkan oleh Kanselir Basan. Kali ini kami akan membuatmu kalah dari belakang gang ke depan. Kinmu berbalik dan bertanya dengan serius, kakak senior ini, siapa namamu? Jadi aku akan tahu kepada siapa aku kalah setelah aku kalah. Senyum perlahan mengembang di wajah cendekiawan itu, baiklah, aku akan memberitahumu agar kau tahu. Nama keluargaku adalah Yan dan nama depanku adalah King He. Kinmu berkata dengan tegas, saya harap kakak senior Yan menjadi orang pertama yang mengalahkan saya. Kakak senior Yan, mohon berikan saya instruksi. Yan King He sangat gembira dan tersenyum. Kamu mungkin berasal dari negeri barbar, tetapi kamu masih memiliki rasa kesopanan. Itu juga bagus. Aku tidak akan membuatmu kalah terlalu menyedihkan. Tunjukkan pedangmu. Gemuruh. Kinmu mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tubuhnya yang kuat benar-benar menyebabkan udara di depannya terkompresi menjadi dinding yang terbentuk dari udara. Pada saat berikutnya, dinding udara itu meledak berkeping-keping. Dengan pukulan dari Kinmu yang meledak, tinjunya menembus udara dan menyebabkan aliran udara melingkar dan putih tersebar ke segala arah. Kenapa kamu tidak menunjukkan pedangmu? Yan King He tidak punya waktu untuk menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Dia buru-buru mengangkat kedua lengannya dan menangkis pukulan ini dengan lengan bawahnya karena dia sama sekali tidak punya waktu untuk menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Jika dia masih ingin membuat pedangnya terbang keluar dari sarungnya, dia mungkin akan mati karena pukulan ini bahkan sebelum pedangnya keluar dari sarungnya. Suara mendesing. Suara benda berat yang menerobos udara terdengar dan para cendekiawan yang berada di belakang Yan King He tampak pucat dan buru-buru menghindar. Mereka hanya bisa melihat sosok Yan King He terbang mundur dan mencapai bagian belakang gang dalam sekejap.
Di bagian belakang gang, Wei Yong hendak membuka pintunya ketika sebuah bayangan lewat dengan cepat, diikuti oleh suara benturan keras. Seorang manusia menghantam dinding gang belakang dengan anggota tubuhnya terbuka lebar. Tubuhnya tertanam dalam di dinding dan dinding di sekitar tubuhnya telah runtuh, dan batu-batu yang hancur sepenuhnya ditutupi dengan garis-garis jaring laba-laba. Wei Yong terkejut dan buru-buru menjulurkan kepalanya untuk melihat. Dia melirik situasi di gang kediaman sarjana dan berseri-seri dengan gembira, "Kakak-kakak senior, jangan salah paham, aku tidak melihat apa-apa dan aku tidak akan mengatakan apa-apa." Ia hendak kembali ke kamarnya ketika sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Wei Yong langsung berbalik dan melihat Kanselir Basan berdiri di belakangnya. "Jangan katakan apapun," Kanselir Basan berkata dengan suara rendah, "biarkan dia bertarung." Wei Yong bingung dan bertanya, "Kanselir, apa yang akan Anda lakukan?" Kanselir Basan meliriknya sekilas dan berkata, "Saya berencana untuk memilih beberapa cendekiawan yang layak diajar dari kediaman cendekiawan dan secara pribadi mengajari mereka seni, jalan, dan keterampilan ilahi." Wei Yong masih sedikit bingung. Kanselir Basan sangat bangga pada dirinya sendiri. "Saya sengaja mengatakan kelemahan cendekiawan Qin untuk menghasut para cendekiawan ini agar menyerang cendekiawan Qin. Karena begitu mereka mengetahui kelemahan cendekiawan Qin, mereka pasti akan menyerang cendekiawan Qin dan dia akan mengalahkan mereka. Dengan cara ini, saya akan tahu seberapa kuat para cendekiawan ini. Jika mereka hanya bisa menahan 1 atau 2 gerakan Qin, mereka pasti tidak cocok. Bagaimanapun, mereka setidaknya harus bisa menahan 3 hingga 5 gerakan dari cendekiawan Qin, baru setelah itu mereka layak untuk diajari secara pribadi oleh saya." Wei Yong berseru kagum, "Ide yang brilian. Kanselir memang cerdas." "Benar sekali, Kanselir, bagaimana menurutmu aku?" Kanselir Basan mengamatinya dan bertanya, "Berapa banyak gerakan yang dapat kau lakukan terhadap cendekiawan Qin?" Kepala Wei Yong mulai terasa sakit, "Aku juga harus pergi dan bertukar pukulan dengan cendekiawan Qin." Kanselir Basan tersenyum ramah. Kulit kepala Wei Yong menjadi mati rasa. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dari luar, dan seorang cendekiawan ditampar ke tanah oleh Qin Mu, menghancurkan puluhan batu bata di tanah. Beberapa pekerja serabutan yang memperbaiki pintu dan dinding untuk Qin Mu juga terkejut. Alis mereka berkerut. Seorang pekerja serabutan berkata dengan tenang, "Tuan muda, mohon kurangi aktivitas Anda, selamatkan kami dari memperbaiki tempat tinggal Anda setiap hari." Qin Mu membungkuk, "Maaf telah merepotkan kalian semua." Ia mengangkat kakinya dan mulai berjalan keluar dari gang. Ketika ia melewati seorang cendekiawan, sudut mata cendekiawan itu berkedut tetapi ia tetap tidak bergerak. Ia terus melangkah maju dan seorang cendekiawan hendak mengangkat tangannya untuk menghunus pedangnya ketika terdengar suara gemuruh yang keras. Cendekiawan itu langsung dihantam ke tanah olehnya dengan satu telapak tangan dan hanya kepalanya yang tertinggal di luar. Minimalkan kerusakannya. Lelaki tua serabutan itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Qin Mu segera berbalik dan membungkuk dengan hati-hati untuk meminta maaf sebelum melanjutkan berjalan keluar. Ada seorang sarjana lain yang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak dan terdengar beberapa suara ledakan yang mirip dengan getaran tali busur. Sarjana ini terbang ke udara dan tergantung di atas tembok, sementara angin kencang yang dihembuskan oleh jari-jari Qin Mu membuat beberapa lubang di tembok. Lelaki tua yang bekerja serabutan itu hendak meledak ketika Qin Mu segera berbalik untuk meminta maaf. Suara mendesing. Seorang cendekiawan terbang ke udara dan mengayunkan anggota tubuhnya saat ia jatuh. Ia menabrak atap dengan kepala terlebih dahulu dan separuh tubuhnya tersangkut di luar. Gemuruh. Getaran lain terdengar saat seorang cendekiawan lain terbanting ke dinding oleh Qin Mu. Beberapa pekerja serabutan melihat apa yang terjadi dan mendesah tak berdaya. Mereka sudah menyerah meminta mereka untuk meminimalkan gerakan mereka. "Biar aku saja." Qin Mu tiba-tiba merasakan angin kencang datang langsung dari punggungnya dan buru-buru berbalik. Dia melihat cahaya pedang yang seperti naga berenang datang dan puluhan naga terbang ke atas dan ke bawah di sekelilingnya. Berenang bentuk pedang, Qin Mu tercengang. Tidak banyak sarjana yang mampu mengolah jurus pedang berenang hingga tingkat seperti itu dan memadukan pikiran naga ke dalam pedang. Dia pasti Qin Yu yang memiliki pencapaian yang begitu mendalam. Qin Mu menyatukan jari-jarinya dan menggunakan ki vitalnya sebagai pedang. Dengan jari-jarinya yang berdenyut, ia mengeksekusi semua bentuk pedang dasar dan mengiris bagian tengah semua naga yang berenang yang merupakan cahaya pedang. Cahaya dari naga yang berenang itu menyebar dan berubah menjadi pedang tajam yang dipaku ke dinding dengan dengungan. Kotak pedang Qin Yu sudah kosong dan dia menunjukkan ekspresi panik. Gerakan tubuhnya seperti naga dan hendak jatuh kembali ketika Qin Mu menjentikkan jarinya beberapa kali. 5 ledakan terdengar saat jari-jari petir itu menjentikkan Qin Yu.
Kemampuanmu tidak buruk. Aku ingin melihat teknik pedang naga muda itu. Qin Mu memuji dan bertanya pada Qin Yu. Beberapa pekerja serabutan yang sedang memperbaiki tembok bersorak ketika melihat kemampuan berpedang Qin Mu. Adik kecil, kau memiliki sikap seperti guru besar.